Ketua, marilah saya bacakan piagam persetujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu nih. Tamu dari saudara Ian. Saudara. Wih, saudara Ian. Bisa Iya. dinaikin? Ya, saudara jauh, saudara dekat sih? Jauh Oh, lah. jauh. Sumedang. Batas Sumedang jauh. Oke, tapi di Bandung kan? Di Bandung. Bandung. Oke, deket lah. Nah, mungkin sebelum itu saya akan bertanya dulu nih sama Yan nih. Kesini teh pakai apa gitu kan? Terus mau apa gitu? Soalnya kan ini podcast gitu ta. Oke, Yan. Oke. Kesini teh dari mana gitu kan? Dari rumah kah? Dari kosan kah? Gitu kan? Kebetulan hari ini hari Senin ya, tanggal 20. Iya. Alhamdulillah. Selasa. Selasa. Aduh. Alhamdulillah tadi dari rumah. Dari pagi sebetulnya saya di Ah, kampus. dari pagi. Dari pagi di kampus ada proker. Oh, ya, proker. Terakhir kan proker Himas terakhir, iya. PRS gitu, penutupan. Tadi diskusi publik gitu kebetulan di sini. Jadi ya kebetulan diundang juga sama Kang Jamil di History Podcast, langsung datang di Iya, sini. mantap. Wih. Gitu, Ya. teman-teman. Sekedar info nih, Kang Yan adalah ketua himpunan saat Waduh. ini. Ya, Oke. Biasa. Ya, jadi dari pagi tuh dari subuh mungkin ya? Dari pagi. Oh, dari Kemarin pagi. subuh. Oh. Kemarin subuh mah. Iya. Sekarang dari pagi. Oke. Nah, mungkin nih gitu kan Kang Yayan kesini teh sebetulnya mau apa nih? Kebetulan kan di podcast Historia nih. Aduh. Gitu. Bentar, sebelum kesana saya punya hadiah. Apa nih? History Oh, Podcast. aduh. Ada oleh-oleh ini teh. Stop, ada oleh-oleh. Ada oleh-oleh lumayan Wih. diterima. Alhamdulillah. Buat pajangan. Wih, Bisa lah. mantap. Lumayan buat pajangan nanti di atas ya. Iya. Boleh lah. Boleh itu kasih dipajang aja di sini. Boleh. Ini kayaknya bagus di sini Iya, kan. nemen itu tuh, kasihan. Nah, jadi sejodoh. Iya, kasihan daripada di atas mulu ya. Iya. Oke. Bagus kayak gitu. Gimana? Iya. Jadi kan sebetulnya diundang teh kan kita ini akan membahas tentang fashion nih, dunia fashion gitu kan. Nah, kebetulan kan Kang Yayan ini mengetahui gitu kan tentang dunia fashion gitu kan. Biasa aja sih. Oh, suka merendah gini ada biasa kalau ketua himpunan suka merendah di mana-mana tuh kayak gitu. Ya gimana nih Kang Yayan tentang dunia fashion teh gitu kan? Aduh. Kang Jamil senang fashionnya gimana? Lihat-lihat mencocokkan diri dengan TNI gitu. Ya gitu lah. Kita mau mulai bahas dari mana nih? Bebas gimana Kang Yayan nih? Kang Jamil juga anak sejarah bener ya. Anak sejarah juga semuanya udah tahu nih kan. Ini nyala sih. Cek. Mau pakai ini biar keren. Boleh biar kayak gitu ya. Jadi kayak jelas kan. Jadi perbicaraan tentang fashion ya gitu ya Kang Jamil. Sebetulnya panjang banget nih perkembangannya. Cuman yang benar-benar bikin saya tertarik tuh sekarang kan kita tuh Gen Z, anak-anak Gen Z tuh kelihatan banget kehidupan konsumtifnya gitu, konsumtif banget. Betul. Dan juga mungkin nanti tuh ada pembahasan yang lain, cuman terkait konsumtif ini nantinya berdampak ke si perusahaan penjualannya gitu Mas Pasti Jamil. itu. Nah, ke si perusahaan itu, nah itu teh disebut fast fashion. Nah, mungkin dibahas dulu ya dari awal. Jadi mungkin Kang Jamil juga tahu bagaimana awal mula manusia purba itu memproduksi, bukan manusia purba, pokoknya sebelum tahun 1800-an itu bagaimana manusia memproduksi pakaian itu dengan beternak. Awalnya kan dengan beternak domba, lalu diambil kulitnya kan. Nah, itu sebelum 1800-an. Nah, di 1800 ke 1900 kan itu mengalami revolusi industri kan. Pada saat itu akhirnya ditemukan mesin jahit. Nah, di situ mulailah si perkembangan fashion itu mulai berkembang di situ karena pembuatan kain itu lebih cepat karena sudah ada mesin jahit gitu ya, walaupun sebelumnya memang menenun gitu kan, orang-orang kayak sekarang mungkin orang-orang Baduy masih sering menenun gini Oh iya betul gitu. gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Lanjut ke 1970-an. Nah, ini sebetulnya yang mulai jadi highlight itu di 1970-an mulai berkembangnya fast fashion ini tuh gitu. Jadi fast fashion ini tuh bagaimana sih produsen perusahaan baju itu memproduksi fashionnya secara masif, secara cepat gitu. Nah, awalnya itu sebelum ada fast fashion ini, produksi model terbaru daripada fashion itu biasanya 4 tahun.
4 tahun. 4 tahun. Jangka waktu 4 tahun baru ada model terbaru gitu. Nah, dengan adanya fast fashion ini tuh, perusahaan itu bisa sampai memproduksi 36 model dalam 1 tahunnya gitu. Itu benar-benar cepat. Nah, juga fast fashion ini tuh dia tuh sering kali mengejar keuntungan yang besar kan. Nah, jadi mereka tuh mengeksploitasi, pada akhirnya dampaknya tuh mengeksploitasi tenaga kerja, terus berpengaruh ke lingkungan juga kan, karena emisi karbon dan pencemaran lingkungan dan lain-lain. Ini berat juga ya. nah, selain itu juga ya banyak banget lah dampak-dampak buruk daripada si fast fashion ini tuh gitu. Gitu sih mungkin secara garis besarnya mah gitu. Iya. Jadi ada praktek kolonialisme, imperialisme mungkin gitu ya. Nah, bisa jadi. Aduh. Kayak ya mungkin teman-teman juga di sana menggunakan salah satu brand-brand yang fast fashion gitu di sekarang gitu kan, seperti Zara, H&M gitu kan, itu termasuk perusahaan-perusahaan fast fashion gitu pada saat ini. Nah, sebetulnya aku terusnya ngomongin nggak apa-apa. Nah, berbicara si brand-brand ini tuh sebetulnya H&M tuh awalnya tuh bukan di Amerika, tapi mereka tuh besar di Amerika, sama pun Zara kayak gitu gitu. Kayak gitu pemiliknya. Dan ketika sebetulnya tidak ada yang tahu pasti siapa yang mempelopori si fast fashion ini gitu, siapa yang mempengaruhi siapa itu belum dipastikan tahu gitu orangnya siapa. Cuman memang ini tuh sudah mulai ada dari awal gitu, sudah mulai ada terutama dari H&M. Gedenya tuh yang saya baca tuh H&M tuh mulai masuk ke Amerika di tahun 2000-an kalau saya nggak salah. Nah, di situ tuh saatnya detik-detiknya lagi tepat, karena pada saat itu fashion lagi berkembang pesat dan juga harganya terjangkau. Nah, si fast fashion ini tuh kayak gitu, harganya terjangkau dan juga modelnya bagus. Hingga pada akhirnya kan orang-orang teh sering beli baju dan pada akhirnya jadi sampah pakaian. Itu ada di Chile gitu, apa ya nama daerahnya teh, lupa lagi, cuman ada itu sampah pakaian gitu juga di sana gitu. Karena saking cepatnya teh gini, si produksi bajunya tuh akhirnya berdampak buruk gitu terhadap lingkungan gitu. Nah, terus ada yang bertanya? Kayak aku ya. Kan didongeng ya nih. Gak apa-apa, lebih asik gitu kan, karena kan diundang sebagai narasumber kan berarti memiliki segudang informasi gitu kan. Ada segudang, segedung nih. Gitu ah. Nah, jadi kan tadi nih berkaitan sama produksi yang berlebihan gitu kan. Nah, tateh gitu kan. Tateh. Agak menyunda gitu. Jadi ya nggak Sunda nggak Indonesia. Kita mix aja oke. Nah, jadi kenapa gitu si produk teh nggak misalkan gitu kan karena murah dikasihkan gitu ke ya mungkin kalau misalkan di ini mah si mungkin gitu kan, maaf kayak gelandangan gitu kan. Ya nggak Pak, namanya juga perusahaan, mereka mau cari keuntungan sih. Terus mereka juga ya tadi yang eksploitasi tenaga kerja parahnya tuh, jadi ketika mereka sudah mulai berkembang di luar negeri di Amerika, pada akhirnya mereka teh berpikir kalau misal mereka tuh butuh pabrik yang banyak. Pada saat itu mereka butuh pabrik yang banyak, otomatis mereka berpikir untuk mencari tenaga kerja yang murah. Kan tidak mungkin dan akan lebih memakan banyak biaya kalau misalkan mereka membangun pabrik di Amerika ataupun di negaranya gitu pada saat itu. Akhirnya lari kemana? Ke negara yang baru merdeka pada saat itu. Ya masih baru-barulah negara-negaranya seperti di benua Asia, di benua Afrika, Amerika Selatan. Nah, mereka menjalar ke sana. Kenapa? Karena tenaga kerja yang murah teh kan mereka nyarinya seperti itu gitu. Itu biar cepat juga produksinya. Bahkan yang saya baca itu eksploitasi tenaga kerjanya itu si pekerja itu bisa kerja sampai 16 jam. Gitu. Saking nilainya dari 24 jam non-stop sampai 16 jam karena tadi mengejar si targetan teh kan. Mengejar targetan daripada si permintaan, karena permintaan tinggi, harga terjangkau gitu kan. Ya hukum ekonomi. Tahu lah mungkin Mas James, saya anak IPA dulu. Agak sulit ekonominya. Iya. Ya, tapi kan itu mungkin nanti ke arah budaya konsumtif kayaknya. Iya, konsumtif. Kayak kawan-kawan mungkin banyak juga yang sering biasanya beli baju gitu ataupun jersey bola dan lain-lain, itu fast fashion cukup berdampak buruk juga ke lingkungan kan, lingkungan jadi pencemaran di mana-mana gitu, udara, tanah, air, api, udara kayak gitu. Iya gitu kan. Lucu ya, sebenarnya lucu ya dipaksain. Lucu. Dan tapi pun pencemaran gitu, terus eksploitasi tenaga kerja ya cukup berdampak buruk lah gitu untuk si fast fashion ini tuh gitu ke berbagai aspek gitu, terutama lingkungan dan sosial gitu. Ya gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih gitu kan saat ini kaitannya erat nih sama dunia mahasiswa gitu kan, budaya konsumtif itu. Nah, gimana nih gitu kan pandangan dari Kang Rian? Rian. Saya kembali nih Rian antara Rian gitu kan. Sekarang 12. Gantengan Rian. Enggak sama aja. Rian masih
gitu. Nah gimana nih pandangan dari Kang Yanyan gitu kan dari budaya konsep mahasiswa misalkan gitu kan kadang-kadang sekarang tuh mengikuti zaman itu kan akhirnya ketika misalkan tentang fashionnya udah nggak sejaman akhirnya beli padahal si fashionnya itu sebetulnya masih bisa dipakai gitu kan. Bagaimana pendapat dari Kang Yanyan padahal kan ya lebar juga gitu kan. Ya. Kalau saya sih sebagai mahasiswa ya gitu mas, mas, om ded gitu, om ded, om apa gitu ya, kurang banget, sangat penting banget. Dan kalau menurut saya sebagai mahasiswa gitu, melihat bagaimana fashion ini berkembang, pertama mungkin teman-teman kita semua harus rajin baca, banyak membaca juga dan harus, kalau saya lebih aware terhadap lingkungan. Kita sadar kota Bandung hari ini tidak baik-baik saja gitu, kota Bandung cukup pembalatak gitu, terutama soal sampah gitu kan, pencemaran lingkungan dan lain-lain gitu ya. Itu sih mungkin teman-teman harus lebih aware di sana dan juga kita ini nih salah satu solusi biar tidak ada fast fashion. Slow fashion. Iya. kita harus memperlambat laju geraknya gitu pada akhirnya. Jadi harus dengan kita ngeh dulu nih sama si apa itu fast fashion, kemudian kita ngeh apa bukan jangan ngeh apa tuh ya, sadar akan si dampaknya gitu terhadap lingkungan dan sosial. Nah seenggaknya kita tuh udah mulai ngebuka pengetahuan kita, ngebuka wawasan kita untuk seenggaknya bisa bagaimana kita ngejaga bumi kita, karena kan yang sekarang banyak di permasalahan kan perubahan iklim, dan ini salah satu cara kita untuk menjaga iklim kita tetap baik, bumi tetap baik-baik saja gitu. Nah slow fashion ini tuh belum beres, Anda mau ngomong tadi mau ngomong apa nih? Iya nih. Jadi kan tadi juga gitu kan untuk kalian tuh kalau misalkan gitu kan pesan dari kami nih, kalau misalkan budaya untuk cepatnya ganti fashion itu jangan langsung ganti fashion gitu kan, karena kan ya harus sadar juga dengan keadaan lingkungan kita gitu kan, apalagi budaya bukan maksud mengarah kepada hal negatifnya, tapi kan pada dasarnya gitu kan Bandung itu kan banyak gitu kejadian banjir itu. Nah salah satunya kan dari akibat gitu kan sampah-sampah. Nah mungkin kalau misalkan kalian punya baju yang masih bisa dipakai, kenapa tidak untuk dipakai juga gitu kan. Nah udah saya ngatur ya. Nah sebetulnya awalnya tuh ada kan perusahaan yang jadi sumbangan kemudian dijual lagi kan ke orang lain gitu kan, itu asalnya ada, dan itu mereka tuh sekarang tuh posisinya perusahaan yang menerima sumbangan, bukan perusahaan atau ya salah satu usaha mungkin bisa dibilang seperti itu, salah satu bentuk usaha yang biasa menerima sumbangan kemudian mendistribusikannya lagi, atau biasanya baju itu didaur-ulangkan lagi kan sama si orang itu, atau dijual lagi gitu si bajunya. Nah saat ini tuh orang-orang itu tuh sedang kewalahan gitu. Karena apa? Karena fast fashion tadi, karena terlalu banyak si distribusi baju ataupun penyediaan pakaian yang begitu berlebihan, pada akhirnya ini tuh dampaknya buruknya seperti itu. Itu sebetulnya kalau misalkan kita berbicara sumbang menyumbang ya sebetulnya kayak gitu. Nah, menyumbang gitu tuh sebetulnya dari mana gitu ke si bajunya tuh, apakah dari luar negeri? Dari pemakai langsung gitu. Disumbang kayak kita tahu babe barang bekas ada toko babe gitu kan, terus orang-orang juga kan sering jual barang-barang bekas di sosmed kan, karena kayak gitu. Nah kurang lebih kayak gitu sebetulnya. Itu teh berdampak ke kesehatan juga nggak sih kalau misalkan? Nah kalau itu saya kurang tahu apakah berdampak ke kesehatan atau enggak, tapi kabarnya iya kan. Kalau barang bekas enggak, tapi itu mah kalau barang thrifting gitu kalau berdampak ke kesehatan mah katanya. Karena kan sampai harus direndam dan lain-lain gitu. Kalau thrifting itu juga sebetulnya thrifting itu sampah sudah. Kan kasarnya sampah. Sorry ya buat teman-teman yang suka thrifting, tapi orang-orang luar negeri teh anggapnya kayak gitu kan. Kayak kita nih sekarang di sini salah satu brand yang tadi disebutin Zara sama H&M nih. Zara sama H&M itu brand murah di luar negeri itu sebetulnya. Mungkin Om Jamil sedikitnya tahu mungkin Zara itu mahal di sini dan wah gitu bagi orang-orang yang senang belanja barang-barang mahal gitu. Zara tuh wah keren banget, tapi di luar negeri teh kalau di luar negeri mah apaan Zara gitu, barang-barang jelek. Mereka tahu gitu bahwasanya kan tadi fast fashion itu mendapatkan harga yang terjangkau dan mengikuti tren yang kekinian kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa memungkinkan untuk membuat tren lebih dari 10 kali atau 5 kali lah di setahunnya. Itu yang bikin kagetnya tuh. Makanya harus ada slow fashion ataupun kita harus memperlambat nih gitu. Kayak gitu. Jadi serem juga sih. Ya serem. Jadi alangkah baiknya memang ketika kita mau berbelanja gitu ya, berbelanja fashion, baju gitu dan lain-lain. Nah ini yang disebut cara kita untuk mengedepankan slow fashion itu, lebih baik kita sekalian beli barang yang mahal tapi kualitasnya bagus. Jadi pakai lama gitu ya. Nah kita bisa pakai lama itu gitu. Itu untuk memperlambat fast fashion itu gitu, karena udah nggak baik gitu secara lingkungan juga gitu, sosial juga kurang baik. Nah, Kang Ian sendiri gitu kan, kalau misalkan belanja baju gitu kan, apakah Kang Ian suka mengikuti zamannya gitu misalkan, atau ya melihat setelahnya sama kayak saya gitu kan, kayak old banget gitu. Old banget memang
fashion saya gimana mas kolot banget kadang kawasan Oh, makanya juga iya. kalau acara-acara formal doang Oh, lagi iya. kelas gitu Iya. nggak gimana sih kadang juga pakai baju renang itu apa udah beres udah beres Oke, kalau asik soalnya seru ini tentang budaya konsumtif gitu kan. oke. Jadi gitu, wah Hmm. luas banget nih wawasannya gitu kan mengenai budaya fashion gitu kan. Jadi ya kita sebaik-baiknya manusia harus bisa mengedepankan tentang fungsi ya Kang Yani ya. Fungsi. Jangan karena gaya atau fashion yang sedang berkembang saat ini. Gitu. Hmm. Mungkin kalau misalkan sekarang nih Kang, saya tanya kalau kira-kira gitu kan dengan apa namanya budaya untuk fast fashion ini gitu, aduh suka sulit bahasa Inggris, Fast fashion. fast fashion gitu kan. Punten. Jadi si kita teh sebetulnya dituntut untuk membeli barang mahal gitu. Nah itu kan kita di sini ya mohon maaf gitu kan Indonesia kan negara berkembang gitu kan. Ya jadi kebanyakan kan menengah ke bawah gitu. Nah itu bagaimana kira-kira apakah harus nunggu dulu gitu? Solusinya karena mungkin itu mah balik lagi ya karena perspektif dari mungkin bukan perspektif atau namun apa yang dirasakan orang-orang kan beda-beda terus punya perbedaan ekonomi mungkin tadi yang mohon maaf ya kalau misalkan memang ekonominya masih tidak baik-baik saja ya nggak apa-apa gitu itu tergantung si pembelinya akan beli apa gitu kayak gitu sebetulnya yang dimaksud terjangkau itu kan saya kebetulan baca-bacanya di web luar negeri gitu yang dimaksud terjangkau itu kalau masuk ke sini tuh mahal kayak tadi Zara dan H&M gitu satu kaos pun kan kita kan beneran kalau misalkan lokalan bisa 60.000 Iya, itu iya. kan 60.000 kalau di sana tuh sebetulnya Oh. kayak gitu mungkin masnya ini ya nah kayak gitu jadi sebetulnya Zara dan H&M itu gitu sebetulnya yang dimaksud terjangkau tuh menurut si orang luar itu makanya mereka tuh banyaknya kesini tuh bukan dalam hal penjualannya aja gitu tapi si pabrik dan si tenaga kerjanya gitu. Kayak gitu makanya kita juga alangkah lebih baiknya melek produk lokal karena kan produk lokal tuh ada yang lebih mahal harganya. Iya, betul, Ada 400, 500 gitu jaket juga. Iya, iya. Tapi itu worth it gitu bagi kita gitu sebetulnya. Harga segitu tuh. Udah kita ngedukung UMKM dan Betul juga sekali. kita juga menahan laju si Iya. Zara dan H&M ataupun fast fashion ini gitu pada kayak gitulah. Oke, ini seru banget nih. Cuma karena mungkin kesibukan dari waktunya gitu kan ya. Jadi, Ya, biasalah aku udah rapat lagi teman-teman biasa ya Mas apa ya. gitu jadi ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan gitu kan. Terima kasih banyak atas kedatangan dari Kang Yanyan gitu kan. Thank you. Semoga ini bisa jadi manfaat bagi banyak orang gitu kan mengenai fast fashion itulah. Inggrisnya agak jelek. Nah, mungkin closing dari Kang Yanyan. Closing. Panco dulu deh. Panco. Iya. Aduh. Alah ya. Nah, mungkin buat teman-teman semua di sana lebih mawas lagi, guys ya. Lebih mawas lagi, lebih pahami lagi tentang fashion yang teman-teman pahami gitu. Semoga teman-teman juga bisa ikut turut serta dalam memperlambat si fashion ini gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Oke, udah gitu. See you dan apa? Hah? Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia. Historia.